Salam bahagia. Perkenalkan, saya Sri Novianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Nah, kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi pendidikan guru penggerak pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya terlebih dahulu akan memaparkan makna dari pembelajaran berdiferensiasi menurut pemikiran saya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik dalam satu kelas. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan mendalam bagi setiap peserta didik, sehingga mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Menurut saya, ada 4 hal yang dapat dilakukan seorang guru di kelas saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah merancang tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini membantu mengoptimalkan pemahaman dan pencapaian setiap murid. Yang kedua, mengakui perbedaan individu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengakui bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat termasuk tingkat kognitif, gaya belajar, minat, pengalaman, dan kecepatan belajar. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik atau wawancara kepada murid untuk mengenali karakteristik setiap murid. Ketiga, mengupayakan fleksibilitas dalam materi dan pengajaran. Guru harus memvariasikan metode pembelajaran, materi, dan penilaian untuk mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Hal ini bisa mencakup penggunaan beragam sumber daya, proyek-proyek berbasis minat, atau penugasan yang disesuaikan. Keempat, memantau dan mengevaluasi siswa. Pemantauan yang cermat terhadap perkembangan setiap siswa penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru perlu terus-menerus mengidentifikasi perkembangan, kekurangan, serta kekuatan siswa untuk mengatur pendekatan pembelajaran yang sesuai. Dari paparan tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan kuat sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai untuk murid. Pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi, metode, dan tingkat kesulitan untuk setiap peserta didik, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi mampu mengantarkan murid untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Dengan mempertimbangkan keragaman peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan mereka untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Peserta didik tidak terlalu tertekan atau terlalu bosan karena materi yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan mereka, sehingga mereka lebih termotivasi dan sukses dalam kegiatan belajar. Adapun hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan prinsip-prinsip pada modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti Tuturi Handayani, yaitu mengajar dengan hati, menekankan pada pentingnya menghormati keunikan dan keberagaman individu. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan pandangan ini, karena menghormati perbedaan dan memberikan perhatian pribadi kepada setiap peserta didik. Kedua, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah manifestasi dari pendekatan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini menempatkan peserta didik di pusat proses belajar mengajar dan memberikan mereka kontrol atas pembelajaran mereka sendiri, sesuai dengan filosofi pendidikan yang mengutamakan kebutuhan dan potensi peserta didik. Ketiga, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Dalam pendekatan ini, guru bukan hanya memberi informasi,
tetapi juga penggerak belajar. Guru perlu memahami kebutuhan unik peserta didik dan merancang pengalaman belajar yang sesuai. Guru perlu untuk mendorong dan menjadi fasilitator, penasihat, serta mentor yang berperan dalam membimbing dan menginspirasi peserta didik. Keempat, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan terciptanya budaya positif di sekolah, di mana setiap peserta didik merasa dihormati dan diterima. Hal ini menciptakan iklim yang inklusif dan mendukung pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial yang seimbang. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya mengakui keberagaman peserta didik, tetapi juga merupakan cara yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti menerapkan nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menerapkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan peran guru penggerak yang lebih efektif, dan menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkup pendidikan inklusif dan mendukung. Sekian pemaparan koneksi antara materi pendidikan guru penggerak pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi dan menjadi referensi bagi guru hebat sekalian untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.